Kalau udah bandar pengedar mati aja itu. Oh, iya. Oh, nggak ada gunanya itu. Kalau udah Bandar mati oh, tuh. mati tuh. Nggak ada. Nah, potret budaya ini, potret kebiasaan pesta ini, inilah menjadi pintu besar, peluang besar untuk masuknya narkotik digunakan di Sumatera Selatan. Nah, jika penelitian tadi dikatakan 320 sekian ribu, mungkin itu khusus ekstasinya. Atau narkotik tiga jenis tadi, iya. Baik ganja ataupun apa ya kan? Nah sekarang kepada pandemi begini, orang-orang yang 2 juta, oke lah kita katakan 10%, 280 iya. atau 280 iya. tiap bulan meminta. Nah, kita nggak tahu ya kan? Atau 50% tergantung kita. Itu mungkin ya Itu terus menerus ya, subjektif sekali. Iya. Ini kan subjektif Iya. karena hanya melihat Itu kan, iya. seperti itu. Bisa saya menyatakan 30, bisa saya katakan 50 Iya. atau bahkan 100%. Tapi itu rutin ya. Rutin, dan inilah orang yang meminta diam-diam. Ketika hukum pasar ada permintaan secara diam-diam, maka supply diam-diam akan datang. Oke? Supply diam, inilah supply-nya datang. Supaya supply-nya datang dibisikkan enak. Ah, ini yang hoax ini. Panjang telinga langsung beli. Akhirnya apa? Yang membeli miskin, yang beli merusak cita-citanya, berantakan rumah tangganya, mereka yang miskin. Yang pembeli. Iya. Itu. Iya. Uangnya capek dia mencari uangnya, Iya. habis untuk itu. Dan orang yang sudah pernah memakai itu, dia akan ya bohong, itu ketagihan katanya. Hasil penelitian kita dominan ketagihan. Iya. Ketergantungan kalau udah terus menerus. Ya kayak perokok lah ya. Gitu. Begini ya, pancing merokok saya teringat. Nah, begini bro. Ketika orang merokok, sistem saraf pusat yang dikenakan oleh kecanduan rokok itu adalah di gigi, mulut, dan lidahnya. Iya. Mengantar kepada sistem saraf Saraf pusat otak. Betul. Ketika seseorang habis makan, dia pasti mencari rokok. Ya. Wah, ya kan? Rokok saya kebetulan tidak merokok. Oh. Saya perokok. Betul atau tidak? Iya, Rokok betul. yang. Betul. Jadi begitu selesai makan, apalagi pedas-pedas itu, dia harus memasukkan nikotin ini ke dalam bibir supaya sistem sarafnya itu, candunya itu terpuaskan. Jika tidak, dia akan gelisah, dia akan tidak tenang. Ada yang kurang. Ada sesuatu hal yang belum lengkap. Betul. Dia akan mencari. Iya. Padahal komandannya, bapaknya, Ya. orang tuanya apa? Kerjakan nih. Ya. Oh, nanti dulu Pak. Ya, Rokok dulu. ya. Sebentar. Dan itu dimaklumi. Oke. Jika itu derajatnya 1, kalau kita buat derajat kecanduan itu 1 derajatnya, maka yang menyalahgunakan narkotik tadi, baik jenis ekstasi, baik ganja maupun metafetamin sabu, itu bisa 5 kali lipat derajat. 5 kali lipat. Derajatnya itu keinginannya untuk mencari itu. Rokok aja 1. Nanti dulu. Wah enggak, saya harus cari dulu. Iya. Bagaimana yang 5 kali seperti itu? Betul. Derajatnya Iya. itu harus terpuaskan. Iya. Apapun yang ada, kalau tidak ada uang, Dia lakukan untuk dilakukan untuk memuaskan ketergantungan itu. Iya. Nah itu, Iya. itu ya kan? Nah, Jadi kira-kira begitulah banyaknya orang yang demand itu dan orang yang menyuplai diam-diam. Nah di pandemik ini memang agak kesulitan kita untuk memberantas. Kalau tahun lalu kita dapat sindikat dan juga mungkin terlalu ketatnya orang dari tempat lain ke tempat perpindahan karena PSBB ya, itu sangat ketat, itu juga berkurang. Tetapi tetap ada, walaupun kita tangkap ya diam-diam. Tetapi yang dari laut ya, rekan kita dari Polri beberapa waktu itu nangkap 400 kilo ya kan? Ya.
ada yang 800 kilo sebelumnya ya kan. Nah, 1,2 ton itu baru dimusnahkan oleh rekan Polri. Selamat buat rekan kita. Kita dari BNN juga ada 50 di total juga ratusan kilo juga. Iya, ya kan? benar. Tapi tetap dilakukan kemarin Tetap. dari awal, sebelum pandemi dan dari awal itu tetap kita melakukan pemberantasan itu ya. Ya, akhirnya BNN secara nasional. Oh, secara untuk di untuk- tempat kita ya. ada juga beberapa orang tahanan kita, tapi tidak dapat sindikat lokal aja yang dapat. Oh, oke. Nah, kalau BNN itu kan dalam pemberantasan itu kita harus mencari sindikat internasionalnya, jaringan. Iya. Jaringan lokal sampai dengan jaringan sindikat internasional. Itu yang kita cari. Jadi bukan ketengan-ketengan nangkap apa segala macam itu gitu ya kan. Karena menurut kita para pecandu itu harus diobat. Harus Ya. diobat. Nah, jadi kita harus menghantam apanya nih? Sindikat jaringan sindikatnya. Walaupun sindikat lokal ya tetap kita tangkap. Oh, jadi di Sumatera Selatan tetap mengedepankan seandainya lu ketangkap karena lu kecanduan, bukan Ya. pengedar. Jadi direhab. Nah ini strategi ketiga. Oh, Nah, oke. ini strategi Siap. ketiga. Itu strategi kedua. Inilah bedanya kita dengan Polri. Oh, Jadi iya. Polri mengutamakan strategi yang pemberantasan. Pemberantasan, ya. Kalau kita tiga-tiganya itu harus paralel bersama-sama berjalan Sih. sekaligus, Oh. ya kan? Jadi pencegahan harus sama-sama berjalan paralel dengan pemberantasannya, paralel dengan rehabilitasinya. Nah, Oke. di rehabilitasi ini kita selalu mendengungkan, memberikan edukasi, menginformasikan kepada masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada anaknya yang sudah pernah memakai atau yang sudah kecanduan, bawalah ke Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten ataupun instansi penerima wajib lapor IPWL, puskesmas, rumah sakit, bawa ke sana untuk diobat. Ada yang sudah sadar, ada yang sadar, kata BNN kalau sudah kecanduan itu bawa untuk diobat. Nah, kita tangkap, kita obati. Oh, gitu. Ada itu beberapa. Oh, iya. Tapi persoalannya tidak seperti itu. Banyak juga kadang-kadang begitu ditangkap, aku kan pemakai. Setelah ditangkap. Oke, ya. Itu persoalan. Setelah ditangkap aku kan pecandu. Iya. Enak aja kan? Ada enaknya. Aku pecandu. Kita punya asesmen itu ya? Iya. Ada penilaian untuk itu ya? Ada, Oh. jadi itu pun kita berikan haknya. Jadi kalau orang-orang yang sudah kecanduan itu ditangkap, kita ada namanya tim asesmen terpadu. Oh, ada ya. Tim asesmen terpadu, misalnya dari penyidik, baik penyidik BNN maupun penyidik Polri, ya, Polsek, Polres, Polda, BNN menangkap seseorang. Begitu ditangkap seseorang itu barang buktinya gram-graman gitu ya kan. Begitu hanya gram lah. Saya itu pecandu Pak, tapi kadang-kadang ngedar dikit-dikit untuk memenuhi. Oke lah, engkau tetap mempertanggungjawabkan perbuatan hukum, pelanggaran hukum yang telah dilakukan, perbuatan melawan hukumnya. Engkau harus pertanggungjawabkan itu. Tetapi hakmu untuk dilakukan rehabilitasi juga dikasih. Nah, makanya dikasihlah di sini di tim assessment, baik itu dari dokter, psikolog kita maupun konsulernya. Konselor kita dari tim kesehatan ada, dari tim hukum ada, dari tim hukumnya baik penyidik, jaksa kita undang juga, dan penyidik itu sendiri dari BNN. Komplit. Dinilainya ini. Iya. Nah, hasil penilaian kita, memang dia ketergantungannya itu masih derajatnya ringan, antara mulai coba-coba sampai teratur pakai dalam beberapa bulan. Oke, ini masih dirawat jalan, tidak begitu berat. Cukup rawat jalan. Tetapi rawat jalan dia ditahan, dia boleh dikonsultasikan. Yang berat, ini sudah kecanduan berat. Tapi tadi dia tidak bandar, dia bukan pengedar. Kalau udah bandar pengedar mati aja tuh. Oh, iya. Gunanya itu. Kalau udah bandar mati tuh. Mati tuh. Nggak ada. Lebih baik dia mati karena kenapa? Menyengsarakan banyak uang. Iya. Menyengsarakan banyak masyarakat ya kan? Iya. Jadi lebih baik mati. Tapi masyarakat yang tadinya pecandu karena korban, karena kena bisikan, karena tipu rayu,
karena rangkaian kata-kata bohong yang mengenakan itu kan banyak juga seperti itu dan seterusnya. Iya, iya. Iya Itu kan? bisa dibedakan ya? Nah, itu dari kan nanti asesmen itu. Dari asesmen itulah. oke. Tapi kalau tapi banyak kan bohong kata psikolog saya. Kan? Oh, betul. Karena Ada kita psikolognya. Ada psikolognya kan? Iya, iya. Nah. Nggak bisa main-main. Ada parameternya. Betul, Jadi parameternya. parameternya ini dilihat oleh psikolog, Pak, bohong deh Pak, kata ya. Banyak bohongnya. Oke. Ah. Jadi nggak mungkin salah. Bandar loh. Ada psikolog kita. Jadi orang inilah yang menilai, nggak saya. Jadi paling saya dilihat di tim hukumnya ya kan. Kalau psikolog itu kan psikolog klinis. Iya, di Sumatera Selatan banyak itu yang direhab dari Nah, operasi jadi- penangkapan atau apa yang kita lakukan itu. Tidak begitu banyak. Kita menargetkan itu lebih banyak sebenarnya. Jadi Ya. karena saat ini dampaknya apa ya? Dampaknya itu begini. Ketika para pemakai pecandu yang sambil juga untuk mengedarkan ketengan-ketengan itu ya kan. Ini memang jahat kaki-kaki tangan dari para sindikat ini kan. Jahat sekali. Kan jahat. Inilah yang paling banyak di TLP itu. Nah, data kita di Sumatera Selatan ada sebelum pemutusan Semarang. Sekarang saya tidak tahu pasti datanya, saya belum cek kembali lagi. setelah pandemi COVID ini. Karena ada banyak yang dipulangkan kan. Oh iya, karena pandemi ya, asimilasi itu ya kan. Oh, termasuk narkoba dapat juga itu. Dapat juga di narkoba yang ringan-ringan itu. Harusnya tidak dapat. Yang tidak dapat kan korupsi. Narkotik, tapi banyak juga yang keluar. Tapi yang itu tadi pemakai ya. Iya. Sebelumnya ada 13.000 13.000 narapidana di LP. Dari 13.000 itu ada 8.000-an narkotik. 8.000 narkotika. 5.000-an hanya pidana umum. Pidana umum. Di situ bunuh, Iya. tusuk, Pokoknya curah dan segala macam ya. rampok, Iya, iya. melakukan hal-hal pemerkosaan Iya, dan seterusnya. Iya. Itu 5.000 5.000. dari berbagai tindak pidana. Iya. Ini satu jenis tindak pidana. Iya, narkotika. 8.000. 8.000. Banyak sekali kan? Iya. Ada kesalahan penanganan. Oke. Ada kesalahan penanganan. Yang 8.000 ini ketika masuk di LP, dia bagaimanapun dia caranya bagaimana melalui bujuk rayu kepada petugas-petugas oknum, tanda kutip ya, Iya. tapi kita tidak mau mencampuri Iya, itu. betul. Tapi kenyataan seperti itu. Lolos. Ada pokoknya. Ada. Iya. Main lempar apa, selundupkan lewat ini, pusing juga dia. Dimasukkan lewat macam-macam lah makanan yang ke dalam. Iya. Mungkin ya rendang, tapi dalam rendang kan nggak tahu kita. Iya, luar biasa itu. Macam-macam Oh, modusnya. iya, modusnya. Mereka yang tahu. Tapi itulah jalannya masuk ke dalam. Sementara sipir berapa banyak, ya kan? Betul. Modusnya betul. berapa banyak, Iya. ya kan? Akhirnya LP menjadi tempat peredaran. LP bisa juga tempat mengendalikan. Inilah yang diperbaiki oleh regulasi perbaikan manajemen di LP dengan adanya masukan-masukan yang kita berikan. Tapi sindikat ini luar biasa jahatnya kan. Nah itulah kan. Nah jadi sehingga orang-orang yang sebenarnya yang harus direhabilitasi ini supaya dia orang rehabilitasi ini tidak meminta lagi, ini kan harus perlu terapi nih. Iya. Ya kan? Yang 8.000-an itu tadi, ya data yang pastinya tidak ada. Setidak-tidaknya katakanlah kita bagi dua, 4.000 pemakai, Betul. 4.000 lagi adalah pengedar, nyambi, ya ngedar kakap lah, ya kan? Iya. Mungkin 1.000-an itu agak yang besar kilo-kilo dah, ya kan? Nah, yang 4.000-an ini kan minta terusin di LP, sehingga dia menjadi pasar ya. Betul. Iya. Nah, seharusnya mereka itu tidak di LP. Harusnya mereka itu di tempat rehabilitasi. Makanya saya bilang sama Pak Gubernur ini di Provinsi Sumatera Selatan, saya juga udah buat surat kepada beliau supaya kita bangunkan tempat rehabilitasi. Jadi begitu orang-orang yang sudah ditangkap, dia pemakai, tentu dia juga nggak bisa lepas seperti itu. Dia tetap mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukumnya. Betul. Tetapi habis diponis
oleh hakim, lo ponis lo di tempat rehabilitasi, di sana dia diobati. Begitu dia diobati di sana, kita yakin dengan terapi-terapi yang kita lakukan, 80% dari yang 4.000 itu akan kembali pulih. Itu beda dengan di LP kalau rehabilitasi nanti? Beda, di LP itu nggak ada rehabilitasi dong. Oh, itu yang Di LP itu kan tempat narapidana. Iya. Iya kan? Dihukum aja lo diam di sini. Kalau di situ. Kalau rehabilitasi Ada tidak hanya di tempat terapinya, ada terapi. ada terapi, ada psikolog, ada cara-cara yang dilakukan oleh tim kesehatan supaya tingkat kekambuhan itu tidak kembali. Nah, yang kita yang diupayakan adalah bagaimana tingkat kekambuhan ini tidak kembali lagi. Iya. Itulah tujuan rehabilitasi. Selama dia dihukum, oke lah, dia pikirannya tetap mencari, walaupun susah mendapatnya, tetapi ada caranya untuk mendapat itu. Nah, begitu orang ini keluar, pasti cari. Iya. Pasti cari. Artinya dalam narkotik demand dan supply tetap terjadi. Sehingga yang kita perlukan adalah bagaimana merehab orang-orang yang candu ini kembali kepada jalan yang benar. Betul. Jalan benar, hidup dia menjadi pulih kembali. Itu respon dari pemerintah daerah gimana? Direspon untuk usulan yang dari masih dipikirkan, dipertimbangkan. Saya sudah. yang di Pagar Alam itu belum jadi katanya. Ya itu saya udah minta ke Pak Wali Kota. Wali Kota, saya berpikir kenapa di tempat yang dingin? Ya kan? Supaya orang yang tingkat psikologi kejiwaannya itu terguncang ini ditaruh di situ lebih tenang dan lebih gampang diobati. Kalau tempat yang panas kan gerah, nggak ada AC. Masa orang yang direhabilitasi pakai AC? Enak sekali. Betul. Iya kan? Malah nggak mau pulang-pulang nanti. Jadi kalau dia di sana di tempat yang sejuk tanpa AC kan masih enak juga. Makanya tempat di Lido itu tempat rehabilitasi yang paling bagus di Indonesia. Itu karena didukung oleh cuacanya, suhunya. Jadi ketenangan fisiknya, ketenangan psikisnya, ya kan? Nyaman. Nah, jadi tingkat kekambuhan ini bisa terpelihara. Nah, orang-orang yang sudah dihukum dia tapi dia ketergantungan, ya tetap aja dia keluar tetap tergantung, belum diterobati, belum diobat ini, belum diterapi, belum terapi. Butuh terapi karena saraf belum terapi, itu dia. Nah, begitu dia kembali, makanya tingkat konsumen itu makin hari makin meninggi, bukan malah menurun. Nah, tapi persoalannya kan kita belum satu persepsi. Belum satu persepsi kan? Untuk ini Dia kan orang sehat, dia kan mencarikan merusak dirinya dewe, mati dewe, akan itu lagi. Tetapi ini adalah pangsa pasar yang sangat empuk buat sindikat. Karena sindikat tahu dia pasti akan tetap mencari. Sama dengan perokok. Sepanjang itu mohon maaf. Nanti ditit. Sepanjang itu pabrik rokok apapun itu jenisnya. Betul. Iya, dia suka rokok apapun, dia tetap dia minta. Seperti itu bagi perokok. Walaupun selesai dia di-sell. Walaupun harganya mahal tetap dicari. Walaupun dibilang orang yang meragunya membuat di pabriknya itu ada yang COVID. Dia tetap dirokok. Betul. Iya kan? Baru-baru itu ada yang di Surabaya. Itu akan ditarik apa segala macam, saya nggak tahu. Tetap dirokok. Tetap aja dirokok. Kira-kira begitulah jiwanya orang-orang yang ketergantungan itu. Betul. Karena di atas 5 kali tadi kecanduan. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Coba bagaimana dia mencarinya? Itu tantangannya. Jadi orang-orang inilah yang perlu kita perbaiki kejiwaannya. Ada orang tua kemarin, Pak, tolong Pak, rumah saya udah dirusaknya itu anak saya itu. Saya sudah doakan dia mati tapi nggak mati-mati. Sampai ada yang seperti itu. Orang tua. Iya. Udah bolak-balik Pak, kita diancam. Udah bolak-balik.
Nah, begitu dia lapor kita ambil di sini. Kata terapi. Kenapa kau merusak? Oh iya udah Pak. Kita rehab nih. Baru di waktu Covid ini. Di waktu Covid, tolong Pak. Iya, Rumah saya sudah dirusak itu, udah bolong-bolong. Kita lihat. karena agak tersendat mungkin kan suplainya karena Covid. Jadi sakau dia. Rumahnya itu dihancuri. Ada. Orang tuanya. Ada lagi kemarin orang tuanya dicekek. Loh, orang tua loh. Iya. Ibu yang melahirkan. Siapa lagi yang dihargai? Nah, itu karena sistem saraf pusatnya Iya. ketergantungan udah rusak. Apalagi coba. Jadi sangat gemar melakukan penyimpangan sosial. Nah, tatanan sosial nggak peduli lagi dia. Jangankan kawan, jangankan orang lain, iya. orang tua orang lain, orang tua dewe. Iya, betul. Ibu kandungnya sendiri Luar biasa. dicekek karena nggak dikasih uang, diancam. Tolonglah Pak, udah saya doakan, matikan aja tuh Pak. Saya udah doakan mati, nggak mati katanya. Malah disuruh mati. Disuruh kita matikan dulu. Iya, Iya. disuruh kita. Nggak bisa dong. Kalau dia banggar saya matikan, saya bilang.